Justru taat itu asik. Keasikan tersendiri. Bagaimana tidak asik gitu ya. Punya circle yang baik itu, punya circle yang vibe-nya positif itu asik. Karena asik itu subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. sahabat-sahabat CDMS. Alhamdulillah kali ini perdana kita akan sedikit ngobrol dengan Ustadz Tajul Muluk. Samping kita sudah ada Ustadz Tajul Muluk tentang kegelisahan anak muda. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Antum sehat enggak ini? Hah? Sehat nggak? Alhamdulillah. Tapi gelisah ya? Iya. Karena baru pertama. Iya. Pertama podcast disuruh jadi host. Oke. Tanpa persiapan. Jadi gelisah. Itu ya? anak-anak di belakang ketawa-tawa. Supaya tambah gelisah gitu. Iya. Santai saja. Baik Ustadz, di sini kami remaja masjid. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman dari syuhada, khususnya remaja Masjid Syuhada. Iya. Terkait anak muda, di mana anak muda ini sangat rawan tingkat keimanannya untuk naik dan turunnya itu. Nah, kita pengen dengar langsung dari Ustadz Tajul. Oh iya, sebelumnya Ustadz Tajul ini adalah pendakwah yang dibilang nasional ya. Saya baca di Google, ternyata Ustadz Tajul itu berpengalaman berdakwah di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, bahkan di Malaysia. Wah, apa benar Ustadz? Ya, benar. Itu di Malaysia kompetisi atau hanya bagaimana? Nggak, dulu ada beberapa kali, hampir tiap tahun di bulan Rabiul Awal, itu ada komunitas orang Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur yang seringkali meminta saya untuk ikut menyemarakan peringatan Maulid Nabi dan diminta untuk mengisi kajian tentang refleksi Maulid di situ. Berarti dibilang Ustadz Tajul ini Ustadz internasional ya, bahkan sampai ke Malaysia ya. Masya Allah. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, dai internasional. Iya. Dan saya baca juga Ustadz Tajul ini menempuh pendidikan di TK, SD, sampai bahkan sekolah tinggi As-Salafiyah di Surabaya. Al-Fitrah di Surabaya. Iya. Cuma karena saya orang Madura, itu di Madura nggak ada TK ya. Karena TK itu taman kanak-kanak. Di Madura adanya taman nak-kanak ya. Jadi tidak ada TK ya. Lucu, ketawa dong. Ini bingung soalnya mau ngobrol apa. Yeah. Nah, ini sudah masuk dari teman-teman remaja masjid pertanyaan-pertanyaan terkait anak muda. Nih, yang pertama, kenapa sih anak muda itu cenderung suka mengikuti tren? Entah itu tren yang positif, entah itu tren yang negatif. Jadi kenapa sih anak muda itu suka banget mengikuti tren? Kami mohon penjelasannya, Ustaz. Ya baik, terima kasih. Usia muda itu biasanya relatif usia yang kalau kita ngomong kebanyakan atau mayoritas anak muda itu kan isian pengalaman dan pengetahuan itu kan belum banyak. Sehingga bisa jadi mereka ikut tren itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mereka meniatkan atau punya orientasi ikut tren itu mencari pengalaman. Atau kemungkinan kedua, karena mereka sendiri tidak punya pembanding terhadap tren yang sedang muncul di masyarakat. Oleh karena itu akan berbeda kalau misalnya ada orang-orang muda yang dia punya prinsip sendiri, dia punya tujuan sendiri, punya target sendiri. Dia pasti berbeda dengan kebanyakan. Jadi tidak bisa juga kita generalisir. Kalau kita misalnya lihat dalam perspektif pendidikan keluarga, anak muda itu kan artinya usia
seperti antum ini dan teman-teman yang lain gitu ya, di usia mahasiswa mulai dari mungkin mulai dari kelas 12 ya, sampai nanti di menjelang selesai kuliah ya. Normalnya itu mungkin di usia 20-an gitu ya, masih anak muda atau bahkan bisa lebih dari situ. Kalau misalnya dari awal itu dia lahir di lingkungan keluarga yang care terhadap anak, itu kan mulai dari kecil itu kan sudah mulai dikondisikan, dikonstruk, diberi wawasan dan lain sebagainya. Maka bisa jadi yang seperti ini tidak gampang ikut tren. Yang gampang ikut tren itu adalah mereka yang dari kecil mungkin tidak punya pegangan, tidak punya tuntunan dari kecil. Kita lihat misalnya kalau kita tarik dalam sejarah ya, Rasulullah SAW itu kan nggak ikut tren. Di saat pemuda-pemuda yang lain itu trennya waktu itu mereka mengikuti tren masyarakat, pengen mawin dengan perempuan, gitu kan? Ya sudah, lakukan itu, mabuk-mabukan, lakukan itu, mencuri dan lain sebagainya, ikuti. Tapi Rasulullah kan enggak. Waktu masih kecil Muhammad itu, ini kebetulan bulan Maulid gitu ya. Nabi Muhammad itu sejak muda itu beliau ini malah menjadi trendsetter tersendiri, tidak ikut arus. Justru Nabi Muhammad itu berdiri dengan kakinya sendiri, tidak mengikuti kebanyakan orang. Beliau memilih untuk bekerja keras sambil belajar gitu kan, sehingga masa depannya kan cerah gitu. Kira-kira gitu. Ya. Tadi masalah pendidikan. Kadang ada juga Ustaz, anak muda bahkan anak-anak yang dimasukkan ke pondok itu mengikuti tren. Bahasanya katanya lagi penasarannya, jadi dicoba semua. Nah, dan pas keluar pondok juga seperti itu juga Ustaz. Kadang mengikuti tren, ya tidak berujung baik selama di pondok itu. Nah, itu bagaimana ya caranya untuk kita mendidik anak itu agar menjadi orang yang bisa tidak terbawa arus seperti itu? Ya, baik. Mungkin yang harus kita clearkan dulu tentang tren itu ya, bahwa istilah tren ini kan ya bisa saja tren yang baik, bisa saja tren yang tidak baik. Atau kalau misalnya menggunakan istilah-istilah hukum Islam itu ada yang mubah mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya itu baik atau minimal mubah gitu kan tidak masalah ya. Yang harus dihindari kan tren yang negatif gitu. Nah, mungkin yang harus kita berikan informasi kepada teman-teman muda itu adalah tentang menilai satu tren itu dengan kacamata yang benar gitu ya. Karena bisa jadi keikutsertaan mereka, keterpengaruhan teman-teman muda itu dengan tren-tren itu karena tidak punya pertimbangan. Ini sebetulnya baik atau tidak. Bisa jadi memang teman-teman pemuda itu seringkali gagal menganalisa sebuah tren gitu kan. Bahkan sering juga kan, saya sering katakan gini kalau ngobrol sama teman-teman itu gini. Pemuda itu banyak yang gagal menganalisa dan memahami kebutuhan dirinya sendiri. Ya. Bahkan kegelisahannya sendiri saja itu seringkali gagal difahami. Sehingga dia mengekspresikan secara random. Gitu kan? Padahal itu sebetulnya dia tidak sedang gelisah dengan itu. Ada satu kegelisahan yang mungkin dia gagal untuk menguliknya gitu. Sehingga dia kemudian perilakunya, ekspresinya menjadi random. Nah, kacamata ini penting. Makanya orang kalau kita pakai perspektif Al-Qur'an ya, misalnya qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Ini menjadi perspektif. Orang kalau punya pengetahuan, punya barometer, punya tolak ukur, punya timbangan gitu ya. Setiap ada fenomena sosial, dia pasti akan mempertimbangkan itu. Ini bagusnya di mana, ini tidak bagusnya di mana. Ini positifnya apa, negatifnya apa. Nah, itu kalau orang sudah punya itu dulu.
Nah, teman-teman muda itu atau misalnya nanti jenengan punya anak ya, nanti lah ya, masih lama kan itu ya. Itu bisa dibuat sebagai acuan ya, bahwa anak kita itu harus dikasih informasi. Yang baik itu gini, yang tidak baik itu yang ciri-cirinya begini. Supaya nanti ketika dia di luar pengawasan kita, dia sudah punya barometer sendiri. Gitu, supaya tidak gampang ikut tren, dan yang dimaksud tidak ikut tren itu adalah tren yang negatif. Apa lagi ya? Langsung saja ke pertanyaan nomor 2. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Di usia kami sekarang, kalau taat itu kesannya kayak nggak asik. Gimana tipsnya agar kita bisa taat tapi tetap asik bersama teman-teman? Kadang kita tuh mungkin ada beberapa yang beranggapan bahwa orang yang taat itu tidak asik. Mungkin tidak asik karena tidak mengikuti tren yang negatif mungkin, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana, Ustaz, agar kita tetap bisa asik tapi juga bisa taat? Saya perlu bertanya juga, asik yang dimaksud tuh asik yang bagaimana sih? Asik. Jangan sampai, nggak gini maksudnya, jangan sampai istilah asik yang masih abstrak ini merujuk kepada subjektivitas kelompok tertentu yang mungkin mereka memang asiknya tidak ditaat gitu kan. Loh, kalau bagi kita justru ya, dalam perspektif kita yang belajar taklim dan lain sebagainya, justru taat itu asik. Keasikan tersendiri. Bagaimana tidak asik gitu ya? Kita sedang berada di dalam jalan yang benar gitu ya. Cara hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Kok nggak asik? Harusnya asik dong kita ini. Jadi kita bikin tren sendiri bahwa taat itu asik gitu. Dan itu harus kita internalisasi sebagai sebuah mindset gitu ya. Bahwa orang bisa sholat ke masjid jamaah itu asik. Orang bisa ikut taklim itu asik. Orang bisa care sama teman-temannya, jadi circle-nya membentuk circle yang baik itu, punya circle yang baik itu, punya circle yang vibe-nya positif itu asik. Karena asik itu subjektif. Maka kita yang harus menarasikan bahwa circle kita ini adalah circle yang asik. Saling bantu, saling support gitu ya. Asik juga kan selama ini kita bercanda dan lain sebagainya, ngaji jalan gitu kan. Bercanda jalan. Ya, yang tidak asik itu kan maksiat terus gitu kan, nggak pernah taat. Itu nggak asik itu. Dan itu kita harus ngomong bahwa orang yang tidak bisa taat kepada Tuhannya, dan dia sebetulnya orang yang bagian dari saudara kita, orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka ini senantiasa sulit untuk jadi baik, mendekat kepada circle-circle yang baik, itu tidak asik sebetulnya. Berarti kita harus menciptakan circle kita dalam ketaatan, dan menurut kita itu asik. Iya, harus menciptakan rasa asik dalam ketaatan. Seperti itu ya, Ustaz. Iya, jadi kalau kita taat, asikin aja tuh. Itu yang asik gitu loh. Kadang anggit itu. Nggak asik. Asik ya. Bercandanya nggak asik gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga dari teman kita. Bagaimana cara menyikapi istilah nikmati hidup mumpung masih muda? Ini banyak sekali di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Nikmati dululah masa mudamu, jangan kayak orang tua. Dikiranya biasanya kan berpikiran orang tua itu yang lain itu berpikiran bahwa hanya orang tua yang bisa taat untuk beribadah, tapi anak muda itu jarang. Jadi kita anak muda ini disuruh untuk menikmati hidup. Menikmati hidup dalam artian ya duniawi saja yang dikejar, Ustaz. Itu banyak sekali perspektif dari teman-teman kita bahwa dunia yang dikejar.
Eh, Menikmati masa muda itu kita bertanya kepada siapapun, dalam artian bukan agamawan sekalipun, tapi dia berpikir normal. Pasti yang dimaksud menikmati masa muda itu dengan hal-hal yang positif. Mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Kemudian kalaupun dia bergaul, tapi dia bisa dalam pergaulan itu dia bisa memunculkan sebuah teori pengetahuan tentang pergaulan. Yaitu bagian dari menikmati hidup. Menikmati hidup itu mestinya nikmat kan? Kata nikmat itu jangan sampai berubah menjadi nikmat. Pakai qi atau qaf ya. Menjadi malapetaka. Nikmat itu harusnya melahirkan kenikmatan berikutnya. Kalau masih muda itu menikmati hidupnya dengan cara dia mungkin mencari banyak pengalaman. Pengalaman yang benar-benar pengalaman. Tidak kemudian dia masuk ke dalam circle yang nampaknya tidak baik, lalu dia tidak bisa mengambil pelajaran sama sekali di situ. Ada seorang ulama mengatakan dalam sebuah syair, "I'rifis syarra la lisyarri." Kalaupun engkau harus meneliti masuk dalam sebuah hal-hal yang buruk, tapi kau masuk ke sana itu untuk mencari tahu, mencari pengetahuan, bukan untuk hanyut di dalamnya. Nah, itu beda dengan tadi itu. Kayak misalnya ada orang seorang antropolog misalnya. Orang antropolog itu kayaknya dia kalau dia risetnya bagus ya, menjadi peneliti yang bagus, dia akan menjadi partisipan di situ. Tapi dia pulang dari sana itu dia bawa teori, bawa ilmu. Bukan hanyut di situ lalu melebur seperti garam gitu ya. Hilang kan? Kalau jadi garam, jadi gula. Mestinya dia tetap menjadi batu, jadi mutiara. Jadi bentuknya masih ada nih. Karakternya masih ada. Nah, harusnya begitu. Makanya kalau mau menikmati, kata menikmati itu juga harus juga kita lihat juga nih. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ada istilah yang ini banyak ya orang yang menyebutnya salah menurut saya dalam gramatikal Arabnya. Unzur ma qila wala tanzur mangqala. Ada yang mengatakan unzur maqala wala tanzur mangqala. Itu salah. Yang benar adalah unzur, lihatlah, makilah apa yang dikatakan, nasihat yang disampaikan. Wala tanzur mangqala. Jangan hanya berpatokan kepada siapa yang mengatakan. Bisa jadi begini, orang yang mengatakan sesuatu ini orang yang kita hormati, tapi konten ucapannya nggak bisa diambil, tinggalin. Bisa jadi yang kita temui ini orang yang mungkin strata sosialnya tidak terlalu tinggi ini, biasa saja. Tapi nasihatnya masuk nih, ambil. Jangan karena dia adalah orang yang mungkin dia strata sosialnya bukan orang terhormat, orang biasa saja. Tapi ucapannya ini penuh dengan makna. Ini orang ahli maksiat dulu, lalu tobat, lalu dia bilang ke kita, udah, jangan lanjutin dah. Ambil walaupun dia ini kayaknya ini belum orang taat banget kok. Ambil, tapi nasihatnya baik soalnya. Tapi kalaupun dia orang yang nampaknya terhormat, ucapannya kok bisa menggelincirkan kita ke satu hal yang tidak baik, tinggalin. Berarti kita harus mengerti arti kata nikmat itu yang sesungguhnya seperti apa. Ya, harus kritis kita. Menerima nasihat itu juga kita harus kritis ya. Siapa, kemana, apa maksudnya. Baik, sudah terjawab oleh Ustaz Tajul Muluk. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Terkadang seseorang memperhatikan kesehatan fisik dengan cara memenuhi asupan nutrisi dan berolahraga. Namun terkadang lupa akan hal yang paling utama dan paling berpengaruh kepada hidup kita, yaitu menjaga kesehatan batin. Bagaimana agar kita selalu seimbang dalam menjaga kesehatan lahir dan batin kita? Apalagi di zaman sekarang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, di era digital ini tentunya anak muda ya sangat rentan sekali terhadap masalah batin, Ustaz. Bahkan menjadi masalah utama bagi anak muda batin ini.
Kira-kira bagaimana solusinya, Ustaz? Ada istilahnya mental health gitu ya. Iya, mental health. Mental health itu ya. Mungkin kita bicara secara umum ya, bahwa secara umum kalau kita prosentasikan teman-teman muda yang circle-nya di circle positif dengan yang random itu, saya tidak menyebutnya negatif ya, dengan yang random itu kan masih banyak yang random. Ya. Ya, bisa jadi kita akomodir lah mereka. Makanya tadi itu kalau misalnya ada kawan-kawan kita yang tidak bisa mendekat kepada circle-circle yang positif, mereka memang akan rentan sekali. Sebab apa? Sebab ketika mereka mengalami serangan-serangan batin, mereka seringkali tidak menemukan tempat untuk bercerita. Kalaupun ada, bisa jadi tempat berceritanya ini adalah orang yang juga punya problem yang sama. Sehingga mereka akan saling menularkan. Walaupun tidak sengaja ya. Bisa jadi ada orang yang depresi. Dia melihat kawannya juga kalau depresi melakukan sesuatu yang negatif. Bukan tidak mungkin dia akan mengikuti cara itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, selain kita bicara tentang bahwa hidayah itu dari Tuhan, taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada usaha. Kalau misalnya bertanya, misalnya ada orang yang gelisah ya, berarti dia kegelisahan itu berangkat dari suatu kesadaran bahwa oh, ternyata mental health itu penting ya dijaga. Ketika kita sudah berada di circle yang baik, ini harus kita pegang terus. Karena lepas sedikit, akan ada circle lain yang menunggu dia untuk memeluk erat dia. Dan ini akan sulit dilepas. Jadi circle baik itu penting. Buat kita supaya di saat kita lemah, ada yang menguatkan. Kan itu penting ya kan? Ya. Supaya ketika kita sedang lemah, kita butuh tempat bersandar, kita butuh uluran tangan, butuh gandengan tangan, butuh pelukan, ada yang bisa menguatkan kita. Nah, itu penting. Circle yang sehat itu akan memberikan dampak mental yang sehat. Kayak teman-teman muda itu, kalau bisa jangan kalah dengan influencer yang nauzubillah gitu ya, yang tidak jelas gitu. Teman-teman muda itu harus jadi influencer. Supaya ada di luar sana teman-teman muda yang juga sedang mengalami kegelisahan batin itu ketemu dengan kalian semua lalu tertarik untuk bisa nongkrong bareng gitu kan. Itu keren banget itu. Salah batin gitu. Iya. Banyak teman-teman kita yang batinnya dibilang apa ya, lemah atau bukan lemah sih, rentan gitu. Nah, kemudian ingin hijrah dari batin yang jatuh itu, kemudian hijrah. Nah, bagaimana caranya agar hijrahnya itu tetap istiqomah, Ustaz? Karena banyak sekali dari teman-teman remaja ini yang yang familiar dengan kata hijrah ini, Ustaz. Hijrah yang sebenarnya itu yang bagaimana? Dalam perspektif para ulama hadis, Nabi juga mengatakan kalau yang dimaksud itu adalah hijrah yang sebagaimana kita ketahui dalam istilah Islam, istilah yang dilakukan oleh Nabi, maka Nabi mengatakan bahwa la hijrata ba'da hadza, atau al hadis Abu Kamal, bahwa kata Nabi hijrah seperti yang dilakukan Nabi dan sahabat sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari circle yang tidak baik menjadi circle yang baik, dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang malas menjadi semangat, gitu kan. Itu makna dari hijrah itu secara kontekstual. Lalu bagaimana ketika hijrah ini ingin dilaksanakan? Kalau kita lihat filosofi bagaimana Nabi itu hijrah, walaupun itu berkali-kali ya. Hijrahnya Nabi itu tidak sekali, ada beberapa kali hijrah. Itu semuanya berombongan.
Bahkan Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah. Kalau kita misalnya menggunakan hadis-hadis berkaitan dengan komunitas yang dianjurkan oleh Nabi, sebaiknya kita itu kalau mau hijrah jangan sendirian. Cari kawan. Karena gini, faktanya orang itu ketika dia mengalami penurunan spiritualitas, itu kan tidak sendiri kan? Dia terjebak dalam circle negatif. Maka harusnya dia dari satu circle pindah ke circle yang lain, tapi yang positif. Yang bisa membantu dia untuk berproses gitu loh. Berproses menjadi baik. Karena begitu dia sendirian, dia akan dicari-cari nih. Sulit loh, move on itu sulit loh. Jangankan dari banyak orang. Dari satu orang aja move on sulit kan? Kira-kira kan begitu kan? Kira-kira begitu. Iya kan? Nah, yang satu ada kawan ini, yang satu udah deket gini ya kan? Satunya nelpon mungkin nggak diangkat. Sama yang satu lagi di telepon yang deket banget, yang sempat ada perasaan gitu kan? Kamu kok nggak pernah nongol sinilah gitu kan? Aku kangen segala macem. Sulit itu untuk ditolak gitu. Nah, maka kita butuh tempat baru, circle baru yang bisa menjadi benteng ketika kita lepas dari satu kondisi, ada tempatnya. Belum lagi gini, secara fitrahnya manusia itu disebut dengan makhluk sosial gitu kan. Kita ini nggak bisa yang biasanya rame lalu sendirian, itu nggak bisa. Mesti kesepian. Kalau nggak ada teman baru, balik lagi nih. Maka kita perlu pasangan baru di sini nih. Gitu ya. Ya itu bisa jadi teori tentang pengalihan cara move on ya. Dari asmara yang lalu ke asmara yang baru. Pertanyaan dari teman kita terkait masalah remaja juga ini, proses pendewasaan diri dalam hal interaksi dengan orang tua. Ada beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan orang tua. Misalkan kita plannya A, kemudian orang tua tidak setuju, orang tua pengennya plan B. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut, Ustaz? Seperti itu. Ya, kalau kaidah interaksi dengan orang tua itu kan sudah jelas ya, bahwa dalam Islam tidak ada tidak ada kamusnya anak itu bertentangan dengan orang tua, kecuali ketika orang tua itu memaksanya untuk bermaksiat kepada Allah. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak berkewajiban kita taat kepada orang tua ketika orang tua menghendaki kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi sepanjang tidak menerabas rambu-rambu syariat tadi, maka kita berkewajiban untuk taat kepada orang tua. Problemnya adalah perspektif orang tua dengan anak itu selalu tidak sinkron. Problemnya di mana? Problemnya adalah bisa jadi anak ini belum bisa meyakinkan orang tuanya tentang siapa dirinya. Karena mungkin dia tidak pernah memunculkan tentang kredibilitas diri, bahwa dia ini adalah anak yang sudah bisa kok ini dilepas, ini bisa kok sudah terpercaya untuk bisa memilih jalan hidupnya, milih jodoh misalnya. Sebagian orang tua masih belum percaya anaknya untuk bisa memilih jodohnya sendiri. Sebab apa? Orang tuanya tahu nih anak ini cenderung ngikuti hawa nafsunya daripada akal pikirannya. Makanya banyak orang tua yang protektif seperti itu. Itu karena kasih sayang. Nggak mungkin karena ingin sesuatu yang buruk kepada anak itu. Oleh karena itu, kalau saya sering bercanda gini ke santri-santri putri yang sering kali tanya itu, Ustaz, misalnya di kampung kami itu ada orang tua yang ada kebiasaan orang tua menikahkan anaknya, dia menjodohkan. Kami ini tidak punya hak untuk diri kami sendiri. Gimana? Kalau kami menentang itu kan nanti uququl walidain, menyakiti orang tua, nanti nggak berkah hidupnya dan lain sebagainya.
Saya sampaikan kepada mereka, untuk apa? Taati orang tuamu, tapi jauh-jauh hari kau persiapkan ketaatanmu itu kepada orang tuamu. Gimana caranya? Titip kriteria. Titip kriteria ini bagian dari menunjukkan tentang selera kita. Misalnya teman-teman putri, misalnya jauh-jauh hari kok kayaknya orang tuanya sudah mulai bergelagat, ya Dok, kapan kue arep nikah misalnya. Nah ini bisa kita baca, bisa dibaca sebagai nih kayaknya bapak sama ibu sudah mulai ada pandangan nih. Nah di saat sudah ada gelagat itu sensitif lah, langsung tulis kriterianya. Monggo kalau jenengan mau ada kriteria buat saya titip tolong carikan saya yang begini. Tulis kriterianya. Sampaikan penjelasan bahwa saya kepengen itu begini, supaya begini. Standarnya misalnya standar dalam hadis Nabi misalnya. Carikan yang secara fisik orangnya begini. Kalau bisa dari keluarga yang begini. Kalau bisa dia sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Itu bagian dari hadis Nabi ya. Yang keempat misalnya, kalau bisa dia orang yang sholatnya dia jaga misalnya. Kriteria ini sampaikan, titipkan ke orang tua. Kalau panjenengan bisa menemukan yang begini, insya Allah kulo manut jenengan. Ini kan nggak melawan orang tua kan, tapi orang tua berpikir keras untuk bisa memenuhi keinginan anaknya. Makanya tadi itu, kenapa orang tua itu selalu kayak punya cara mengatur sendiri kepada anaknya? Karena anak ini belum bisa meyakinkan orang tuanya tentang bahwa dia ini sudah punya kapabilitas tentang dirinya sendiri. Kalau dia sudah terpercaya, orang tua juga nggak akan ini. Bisa jadi orang tua, oh anakku luwih pinter sekolahku. Bisa dengan sendirinya mengakui anaknya itu. Ya saya alami itu bisa kok, gitu loh. Dan kita semua bisa punya peluang itu. Tapi kalau jenengan pulang, ya makanya itu tadi mager ya, anak-anak muda yang mager ya, handphonenya miring terus misalnya ya, alias ngegame terus kan miring ya posisinya. Ini menikmati hidup apa menikmati hidup? Nah, itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai nanti sekarang nikmat, nanti nikmat. Kenapa? Karena banyak waktu sia-sia, tidak produktif. Padahal kalau dia misalnya mau isi waktu-waktu itu, mahasiswa sekarang ini kayaknya sibuk banget. Enggak, ada kok waktu buat baca buku itu, tapi tidak dipakai. Hanya untuk scroll media sosial dan jadi konsumen yang pasif. Menikmati begitu saja tanpa bisa memodifikasinya. Padahal untuk menjadi orang yang produktif itu bekalnya hanya ATM aja kan? Iya kan? Iya. Hanya ATM aja. Ya. ATM itu juga bisa produktif. ATM ya, ATM buat ngambil duit. Itu juga kan bisa produktif. Tapi ATM yang itu juga, iya kan? Amati, tiru, modifikasi. Bisa kok itu. Kan itu halal, itu sah. Karena apa kata Imam Ghazali? Pengetahuan dan produktivitas manusia itu tidak ada yang original. Dia pasti mengembangkan dari yang sebelumnya. Dan itu tidak bisa dicegah ya. Kecuali ini benar-benar yang ngambil punya orang lalu dia tanpa pamit. Tapi kalau memodifikasi, boleh.